Selamat pagi, saudara sekalian. Hari ini saya akan memberikan kuliah tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk dalam mata kuliah Hukum Ketenaga Kerjaan. Tetapi pada hari ini saya akan khusus memberikan materi yang biasa disajikan dalam mata kuliah yang disajikan tingkat akhir bagi mahasiswa yang akan menempuh materi yang disajikan pada akhir kuliah untuk menempuh sarjana, yaitu tentang kemahiran hukum, ya, non litigasi dan litigasi, yaitu di luar pengadilan dan di pengadilan, di mana hukum ketenaga kerjaan itu yang sebelumnya, kalau kita lihat sejarahnya, itu pada tahun kurang lebih 52-53 ada Contract Labor Agreement atau CLA, ya. Di situ bahwa hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha boleh dikatakan ini adalah sangat private. Artinya pemerintah belum ikut campur tangan, ya. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 57 tentang penyelesaian perselisihan hubungan ketenaga kerjaan, ini sudah melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Jadi sudah tripartit. Ya. Yang sebelumnya, hukum ketenaga kerjaan merupakan kajian dari hukum perdata. Ya. Jadi sifatnya adalah privat. Ya. Di sini pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam pembukaan alinea keempat, di situ jelas bahwa negara kita adalah untuk kesejahteraan rakyat. Ya. Mana pemerintah sebagai kepala pemerintahan harus mewujudkan alinea keempat tersebut. Kesejahteraan. Yang sejahtera tidak hanya pegawai negeri sipil atau ASN, tetapi yang bekerja di luar pemerintah. Ini pemerintah harus bertanggung jawab. Di bawah presiden, ini harus bertanggung jawab bagaimana mensejahterakan seluruh rakyat, baik di ASN maupun di luar pemerintah, yaitu kerja di perusahaan swasta. Dengan demikian, dalam perkembangannya ada pergeseran dari hukum perdata menjadi hukum publik. Ya. Kenapa? Karena hubungan kerja dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata, buku 2 titel 7A. Ya. Nanti bisa dilihat kembali di KUH Perdata bahwa di situ mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Pemerintah tidak ada dalam pengaturan hubungan kerja itu. Nah, tetapi dalam perkembangannya sesuai dengan pembukaan alinea keempat, pemerintah harus ikut campur tangan mensejahterakan rakyat, ya, dalam hubungan kerja tadi. Hal ini dikarenakan kalau pemerintah tidak segera ikut campur tangan, ya, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, baik itu sebelum Indonesia merdeka maupun setelah merdeka, ya, sebelum pemerintah ikut campur tangan, ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya?
maka akan terjadi eksploitasi delong parlong. Artinya di sini pengusaha itu akan memperkerjakan pekerja untuk kepentingan pengusaha yang sebesar-besarnya. Keringatnya diperas, upahnya sedikit, sudah bekerja bertahun-tahun, sudah mengabdi dengan baik di perusahaan, upahnya tidak dinaikkan. Untungnya besar yang menikmati pengusaha, tanpa sekian persen mengalir kepada pekerja yang telah berjuang dalam perusahaan hingga besar. Ya, upah tidak dinaikkan. Nah, ini terjadi eksploitasi delong parlong. Jangan sampai terjadi. Pekerja itu hanya diperas keringatnya saja. Nah, untuk itu pemerintah segera mewujudkan kesejahteraan di perusahaan swasta. Dalam perkembangannya pada akhir 99 ya, upah minimum ya diwujudkan, kepedulian pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, di mana pemerintah secara tripartit, pemerintah, pengusaha, dan pekerja akan ikut mengatur standar kehidupan yang layak bagi pekerja. Nanti akan diputuskan oleh Dewan Pengupahan daerah, baik kota maupun provinsi. Nah, ini sebagai barometer pemerintah ikut mensejahterakan rakyatnya melalui hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Dewan Pengupahan Provinsi, nanti provinsi akan mengeluarkan upah minimum provinsi. Nah, kemudian sebagai dasar pelaksanaan upah minimum di tiap-tiap perusahaan. Upah minimum provinsi ini usulan dari bawah, dari Dewan Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota, kemudian diusulkan pada kota, kota diusulkan kepada provinsi, kemudian gubernur yang akan menetapkan sebagai upah minimum provinsi. Nah, di sini pemerintah ikut campur tangan mensejahterakan rakyat. Nah, jadi di sini hubungan kerja itu dari privat ke publik. Ya, ini contohnya adalah penentuan upah minimum kota, kabupaten, dan provinsi. Ini terjadi pergeseran ya, dari privat ke publik. Ya. Yang dulu ya, pada tahun 80-an ya, itu materi hukum ketenagakerjaan itu merupakan kajian ansih di hukum perdata. Ya. Tapi perkembangannya di sini terjadi pergeseran bahwa hubungan kerja ini bukan privat ansih. Ini bisa pengusaha mempermainkan pekerja, bisa terjadi karena tidak ada rambu-rambu dari pemerintah untuk membatasi upah minimum. Ya. Maka terjadilah pergeseran dari perdata ke publik. Jadi materi hukum administrasi negara, kajiannya publik, ya. Bukan lagi privat. Tetapi kalau saya melihat prakteknya di dalam hubungan kerja, saya melihat di sini terjadi pergeseran ke publik. Namun secara material hubungan kerja ini ada dua hal yang masih dipakai. Privat tetap dipakai, namun dibatasi oleh upah minimum kota dan kabupaten. Jadi antara publik ya, pergeseran ke hukum publik, kemudian
eh, hukum perdatanya masih ada. Contohnya, antara pekerja dan pengusaha membuat suatu perjanjian perburuan. Nah, ini wujud suatu hubungan perdata. Dibentuk suatu perjanjian kerja. Ini perdata. Karena apa? Kalau itu perjanjian kerja, harus memenuhi sahnya suatu perjanjian. Nah, KUH Perdata pasal 1320. Nah, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Satu, harus ada kata sepakat. Dua, cakat. Yang ketiga, hal tertentu. Yang keempat, hausa yang halal. Sebab yang halal. Akan saya jelaskan keempat sahnya suatu perjanjian. Ya. Sepakat. Kalau suatu perjanjian itu sudah sepakat, wujudnya apa? Perjanjian itu harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Ya, harus, kalau sudah sepakat. Wujudnya harus ditandatangani. Dalam perjanjian ini, biasanya pakai materai dan diwajibkan pakai materai. Ya, kelihatannya sepele, tapi mahasiswa atau siapapun harus tahu. Dalam praktek sering melaksanakan, tapi kenapa harus pakai materai ya? Gitu. Dalam perjanjian pakai materai karena ada undang-undang biaya materai. Setiap perjanjian harus memakai biaya materai supaya sah sebagai alat bukti. Ya. Kalau tanda tangan biasanya di kelurahan atau di kepolisian atau di instansi manapun, kadang-kala ada syarat-syarat untuk memenuhi pengisian form harus pakai materai. Dari petugas bilang tanda tangannya ya harus dikenakan materai. Tanda tangan harus kena materai. Ya, kena materai. Biasanya terucap seperti itu. Oh, nggih, Pak. Oh, iya, Pak. Siap. Tanda tangan di atas materai. Nah, ini timbul pertanyaan, kenapa harus kena materai? Nah, ini hal yang sepele, tapi seorang lawyer harus tahu persis. Kenapa harus dikenakan materai? Sebab kalau tidak kena materai, bisa saja tanda tangan yang sebelumnya tidak pakai materai ditempeli pakai materai. Ya. Karena kekuatan hukum kalau pakai materai itu sah sejak ditandatangani itu sebagai alat bukti. Ya. Nanti kalau salah satu pihak itu ingkar janji atau wan prestasi, maka si yang merasa dirugikan akan menggugat di pengadilan. Ya. Ketika menggugat di pengadilan, alat buktinya adalah perjanjian itu. Ya. Kalau itu tidak pakai materai, maka alat bukti itu hanya dipakai sebagai keterangan saja. Tidak wajib dipertimbangkan hakim. Tapi kalau pakai materai yang sudah ditandatangani, ya, ini hakim wajib mempertimbangkan alat bukti itu yang diajukan di pengadilan. Ini bedanya. Kalau tidak pakai materai, hanya keterangan saja, terserah hakim mau dipertimbangkan atau tidak. Ini bukan pelanggaran, ya. Tapi kalau pakai materai sudah ditandatangani, hakim wajib. Karena alat bukti itu sebagai alat bukti yang sah, ya. Itu pakai materai. Ya, harus pakai materai setiap perjanjian. Nah, kemudian tadi
sepakat ditandatangani. Yang kedua, cakap. Ya. Apa yang dimaksud dengan cakap sahnya perjanjian? Bahwa cakap ini bukan cakep. Kalau wanita cantik, atau laki-laki gagah, ya, cakep bukan. Cakap artinya cakap bertindak hukum. Artinya yang membuat perjanjian itu secara usia cakap, dewasa. Tidak sakit. Tidak kondisi fisiknya di bawah kuratil. Bisa saja sudah dewasa, 30 tahun misalnya, atau lebih. Tetapi tidak cakap. Misalnya karena pertumbuhan fisiknya secara mental terganggu. Ya, misalnya maaf itu agak kurang sempurna, misalnya idiot ya, dan sebagainya. Ini tidak cakap bertindak hukum. Maka perjanjian harus cakap, harus dewasa, bisa dipertanggungjawabkan secara mental, bisa dipertanggungjawabkan secara material, fisiknya juga bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis. Tapi ada yang tidak cakap tadi. Bisa perjanjian ini dinyatakan tidak sah. Ya. Yang ketiga, hal tertentu. Ya, sahnya harus ada hal tertentu. Bahwa suatu perjanjian kerja itu harus jelas. Jelas isinya perjanjian kerja itu. Tidak boleh seandainya nanti perusahaan itu akan dapat keuntungan sekian, nanti pekerja akan diberi keuntungan sekian. Tidak boleh. Ya, sesuai dengan perjanjian diberi upah tiap bulan misalnya 3 juta. Misalnya. Jelas diatur di dalam hak dan kewajiban di dalam perjanjian kerja secara jelas. Kemudian yang keempat, kausa yang halal. Kausa yang halal artinya isi dalam perjanjian itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas yuridis yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, maka perjanjian itu tidak sah. Contohnya, misalnya perjanjian jual beli HP misalnya. HP-nya tidak 1, 2, tapi ini dari 1 kontainer HP. Satu kontainer HP dari pelabuhan, ya, orang yang mengimport, tapi dijual lagi kepada konsumen seorang user atau ini toko atau penyalur, ya, beli HP di pelabuhan yaitu 1 kontainer sesuai dengan data yang ada itu HP semua. Ya. Tetapi kenyataannya setelah perjanjian jual beli itu ditandatangani sah, ternyata HP itu sebagian bukan HP. Barang-barang yang lain yang tidak dilindungi oleh dokumen yang sah. Nah, dengan demikian perjanjian ini batal demi hukum. Ya, batal demi hukum. Seolah-olah tidak ada. Karena barangnya barang ilegal. Nah, ini sebagai contoh. Jadi ada 4 hal syarat sahnya suatu perjanjian. Ini wajib dipenuhi. Ini perdata murni ansih. Ya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ya tentang PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Ya.
Kalau Undang-Undang Tenaga Kerja, itu Undang-Undang 13 tahun 2003, Undang-Undang Tenaga Kerjaan, yang pada akhir-akhir ini barusan beberapa hari yang lalu sangat menjadi berita yang headline di semua media ya, sebagai berita yang sangat hangat ya, sebagai kepala judul atau subtitle dalam suatu berita ya, yaitu yang berhubungan dengan produk rencana undang-undang Omnibus Law ya, itu yang sementara ada yang belum jelas tentang isinya ya, karena belum ada sosialisasi ya, tetapi dalam persiapan sesuai dengan keterangan pemerintah, DPR sudah melalui tahapan-tahapan yang benar ya, di mana Undang-Undang Omnibus Law ini, kalau saudara mau tahu, ini sebetulnya menurut saya ini penyederhanaan peraturan perundangan yang agak rumit. Ini ceritanya Omnibus Law ini dulu dari Eropa dan Afrika Selatan dulu, karena peraturan ini terlalu banyak tumpang tindih, perlu disinkronkan ya, yang bernama Omnibus Law. Sebagai contoh, dulu sejarahnya orang mau bepergian ya, itu nyepeda zaman kuno ya, naik misalnya kereta kuda, kalau di Jawa Tengah ada gerobak dan sebagainya, kemudian di yang roda 3 muatannya terbatas hanya 5. Wah, ini sangat kredit di jalan, banyak kendaraan seperti itu, dan harus terkoordinasi dengan muatan-muatan kendaraan yang lain. Bagaimana supaya ini di jalan tidak ruwet, tidak kredit? Perlu dimunculkanlah bus. Nah, bisa muat banyak, sekali jalan bisa muat sekitar 30 lebih. Yang sebelumnya itu bisa dimuat hanya 5 dan sebagainya. Di jalan banyak kendaraan, disimpelkan sederhana. Kira-kira begitu. Ya. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa tujuan daripada negara Republik Indonesia sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, jelas tujuan negara ingin mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia ya, berdasarkan Pancasila. Ya, berdasarkan Pancasila. Nah, di sini pemerintah itu bukan memikirkan sekelompok atau golongan. Kalau kita melihat pembukaan alinea keempat, memikirkan seluruh rakyat. Siapa saja keluarga yang mempunyai KTP, warga negara Indonesia, berarti punya hak untuk sejahtera di Indonesia. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur di Indonesia. Bukan untuk sekelompok atau golongan, tapi untuk seluruh whole stakeholder daripada Republic of Indonesia ya. Itu semuanya harus di cover ya. Itu. Jadi tujuannya menurut saya memang baik ya. Tujuannya baik, semoga memang betul pelaksanaannya baik, karena aturan baik, landasan hukumnya baik, mudah-mudahan hasilnya baik juga. Itu juga menurut saya pribadi ya. Selanjutnya, saya katakan materi saya adalah PPHI, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Yang namanya perselisihan hubungan industrial itu adalah perselisihan yang terjadi hubungan
industrial relationship. Nah, hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, bahkan di sini bisa juga termasuk tripartit, ya, 3 pihak. Ya. Ini dalam hubungan kerja bisa berjalannya tidak mulus. Timbul perselisihan-perselisihan. Sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Ada 4 perselisihan hubungan industrial ini. Ada 4 perselisihan. Yang pertama, perselisihan hak. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Yang ketiga, perselisihan PHK. Yang keempat, perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan atau satu perusahaan. Jadi, hanya 4 perselisihan inilah yang bisa jadi masalah yang harus diselesaikan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Nah, ini harus dipahami dulu. Perselisihannya hanya 4 ini. Nah, sekarang saya jelaskan. Apa yang dimaksud dengan perselisihan hak itu? Perselisihan hak adalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, di mana hal-hal yang diperselisihkan itu sudah diatur secara yuridis di dalam peraturan perundangan. Sebagai contoh, perselisihan tentang upah yang sudah diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Upahnya 5 juta dalam perjanjian setiap bulannya, beserta tunjangan A, B, C, tunjangan transportasi, perumahan, ya, makan, dan sebagainya. Jumlah jadi 6 juta. Apalagi kalau itu dapat perumahan misalnya, 1 bulannya dapat 1 juta lagi misalnya, jadi 7 juta misalnya. Nah, dalam perjalanan sesuai kontrak 3 tahun misalnya, baru 1,5 tahun dibayar penuh sesuai dengan tunjangan-tunjangannya, upah dan tunjangan-tunjangannya dibayar penuh. Take home pay-nya penuh 7 juta. Ya. Upah yang dibawa pulang 7 juta. Berjalan baik hanya 1,5 tahun. Tetapi setelah itu, nah masih 1,5 tahun. Upahnya tidak diberi 7 juta, tunjangannya dikurangi, upahnya dikurangi, jadi 4 juta. Misalnya tiap bulan hanya kasih 4 juta. Wah, ini jadi masalah. Pekerja, loh kok saya sesuai perjanjian 7 juta beserta tunjangan-tunjangannya. Kok hanya diberi upah 4 juta? Ya, ini adanya dari perusahaan. Tidak bisa. Ini sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, saya dan pengusaha. Maka ini perusahaan melakukan ikrar janji. Merugikan saya. Nah, kalau itu diselesaikan secara baik-baik, tidak bisa selesai, ya, sesuai aturan yang telah disepakati, maka ini namanya perselisihan hak. Karena haknya dilindungi oleh undang-undang, sudah disepakati, contoh saya tadi. Itu. Yang kedua, perselisihan kepentingan. Ya, ini yang perlu dipahami oleh saudara-saudara sekalian, perselisihan kepentingan. Apa yang dimaksud dengan perselisihan kepentingan ini? Perselisihan kepentingan adalah
perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pengusaha, di mana hal-hal yang diperselisihkan ini secara yuridis belum diatur. Keinginan saja untuk lebih baik kesejahteraan si pekerja ini. Misalnya, contohnya, tadi upahnya misalnya sesuai perjanjian, ya 3 juta. Dia sudah diangkat tetap. Sudah bekerja 5 tahun, upah dan tunjangannya tidak dinaikkan. Maka si pekerja ini merasa dirugikan. Wah, saya kerja 5 tahun, perusahaan sudah sekarang punya cabang 2 dan perkembangan ekonominya jadi hebat. Saya bekerja hanya begini-begini saja, tidak diperhatikan kesejahteraannya. Maka pekerja dengan kawan-kawannya mengajukan kepada pengusaha supaya upahnya dinaikkan. Misalnya tadi 3 juta per bulan, minta dinaikkan 100%, misalnya jadi 6 juta. Karena bekerja sudah 5 juta, produknya, keuntungannya banyak. Itu landasan pemikirannya. Serta karena perekonomian yang kebutuhan hidup layaknya juga sudah menaik. Kota Jakarta lebih tinggi ya kebutuhan hidupnya, kota Semarang ya, di bawah Jakarta ya, itu sesuai survei dari Dewan Pengupahan ya, dan dalam upah minimum ini kelihatan ya, bahwa semua akan berbeda kota satu dan kota yang lain. Nah, kemudian setelah ada permohonan untuk diperbaiki kesejahteraan si pekerja, majikan atau pengusahanya menjawab, aduh, nggak bisa ini, saya menaikkan 100%. Saya mau, saya naikkan 5%. Nah, berarti sudah ada tanggapan. Tetapi sudah 5 tahun, 5% hanya berapa? Hanya 50.000 atau dari 3 juta di sini misalnya dibagi 5%, ya itu kan sangat kecil sekali, ya. Karena sangat kecil sekali, tetap pekerja tidak mau, ya minta 50%. Nah, karena turun, yang satu turun, yang satu naik. Nah, akhirnya akan terjadi deal, nah, nanti kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan kepentingan itu. Kalau ini sepakat, nanti perselisihan kepentingan akan ada jalan keluar. Kalau deal, maka perlu dibentuk perjanjian bersama. Jadi ini perselisihan kepentingan. Secara yuridis tidak bisa, belum diatur, tetapi secara landasan pemikiran kesejahteraan yang berubah, biaya hidupnya tinggi, maka perlu ada keseimbangan dari pengusaha. Itu perselisihan kepentingan. Nah, di dalam praktek, saudara harus tahu, kelihatannya sederhana, ya, kelihatannya sederhana, perselisihan kepentingan seperti apa yang saya jelaskan, namun sebetulnya sangat rawan apabila tidak bisa diselesaikan secara baik. Gimana, Pak? Akan saya jelaskan. Perselisihan kepentingan itu kalau sudah perselisihan kepentingan di perusahaan itu, pekerja ini menekan pengusaha, produk secara kualitas kuantitas di perusahaan bisa diturunkan, kuantitas jumlahnya turunkan. Melinting rokok yang sehari 1.000 jadi 900. Tidak ditanggapi, quality controlnya ngecek, loh kok produknya kuantitasnya kok menurun. Tidak ditanggapi tuntutan yang diinginkan para pekerja. Besoknya lagi, dari kuantitas jumlahnya diturunkan kualitas. Misalnya
rokoknya yang biasanya kenceng-kenceng jadi kendor. Nah, nanti kan dicek quality controlnya. Loh, produknya kok jadi tidak sesuai standar. Kok jadi kendor-kendor kayak gini, gembes-gembes ya. Setelah saya ya, karena rokoknya tidak lagi kencang lagi, agak kendor ya. Ini nggak bisa, ini harus diperbaiki. Nggak bisa, tuntutan saya aja nggak diperbaiki ya Pak. Nah, akhirnya kalau saling bersikeras, ini unjuk rasa bidang produksi berjalan, pengusaha tidak memberikan suatu respon yang baik untuk menempati atau mengabulkan. Nah, di sini para pekerja itu, kalau sudah pekerja seperti itu tidak ditanggapi, biasanya langsung slow down, duduk-duduk di perusahaan, tidak mau kerja, alias mogok kecil. Nah, dalam satu perusahaan. Kalau pengusaha tidak mau menaikkan keinginan para pekerja tadi untuk menaikkan kesejahteraan, biasanya setelah duduk tidak ada tanggapan, sudah diwawancarai, tetap perusahaan tidak mau menaikkan dengan alasan ini, itu, dan sebagainya, maka para pekerja ini bisa unjuk rasa ke pejabat setempat, ke wali kota atau bupati, atau menyalurkan aspirasi ke DPRD kota atau kabupaten atau provinsi yang untuk menyalurkan aspirasi. Kalau hal demikian, maka si pekerja ini, negara kita negara hukum. Yang namanya turun ke jalan ini harus ada aturannya, unjuk rasa. Dia harus melaporkan ke pihak kepolisian. Tanggal sekian mau ada penyaluran aspirasi para pekerja ke balai kota atau ke kantor kabupaten atau DPRD kota, kabupaten, atau provinsi, atau gubernur. Harus jelas jumlahnya berapa orang, korlapnya siapa, koordinator lapangannya siapa, dilaporkan ke polisi. Nanti polisi yang akan mengamankan, mengawal para pekerja yang mau menyalurkan aspirasi. Ya, nanti polisi yang mengawal. Jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan, anarkis. Jangan sampai terjadi. Kalau terjadi itu, polisi bisa memegang. Korlapnya pasti dipegang duluan. Baru siapa yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang melakukan, flagernya pasti dipegang. Nah, saudara nanti bisa melihat berita-berita pada akhir-akhir ini. Ya, semoga saja rakyat memahami bahwa negara kita negara hukum, semua ada aturannya. Jangan sampai melakukan di luar aturan. Semoga saja berjalan baik-baik. Negara kita negara berdasarkan Pancasila, ya, itu musyawarah mufakat itu yang dititik beratkan. Ya, saya kira negara Indonesia akan jadi negara besar. Semua bisa diatur sesuai aturan hukum. Bukan di luar hukumnya, tapi aturan hukum harus ditaati. Ya, sesuai dengan isi daripada aturan hukum itu apa. Ya. Selanjutnya, kalau itu tadi para pekerja tidak dikabulkan unjuk rasa atau menyalurkan aspirasi ke instansi yang terkait, ya. Tetapi unjuk rasa ini atau suatu penyaluran aspirasi ini atau mogok kerja total satu perusahaan, kalau itu perusahaannya besar kan berbahaya. Apalagi kalau virus mogok ini bisa menyebar ke perusahaan-perusahaan yang lain, ini berbahaya untuk stabilitas nasional. Ya. Untuk itu pemerintah harus tegas dalam mengamankan dan mengawal bagi masyarakat yang
menyampaikan keinginan secara yuridis ini harus dikawal, diamankan, jangan sampai terjadi anarkis. Saya contohkan, di Indonesia ini kalau terjadi mogok di perusahaan, itu biasanya mogok karena ekonomi, mogok karena kendil, setelah saya. Ekonomi strike. Mogok karena ekonomi, karena kesejahteraan yang diinginkan. Tetapi saudara harus ketahui, pernah terjadi di luar negeri, di negara Polandia, waktu Ketua Serikat Pekerjanya itu Lech Wałęsa yang jadi Perdana Menteri dan Presiden di Polandia akhirnya, mogok bukan lagi ekonomi strike, tapi mogok karena politik. Political strike. Kalau political strike, itu ada yang mengendalikan, ada yang membiayai. You tidak masuk kerja, sehari, 2 hari, saya cover. Untuk kesejahteraan hari ini dan esok. Ini sudah political strike. Ada yang membiayai untuk kepentingan tertentu. Ini contohnya di Polandia. Karena apa? Si Lech Wałęsa, perusahaan yang di darat, laut, udara, mogok bersama. Maka negara itu praktis menjadi tidak bisa berjalan. Komando ada di tangan Lech Wałęsa. Akhirnya Lech Wałęsa dipercaya di DPR-nya, Dewannya di Polandia. Akhirnya dia pegang sebagai Perdana Menteri, bisa mengendalikan. Ya. Selesai dengan baik. Akhirnya dia bisa mengendalikan negara itu secara baik, baik keamanan dan perekonomian berjalan kembali dan bertumbuh dengan baik. Tapi di Indonesia, negara yang Pancasila, semua dimusyawarahkan. Tidak boleh yang ada anarkisme di jalan maupun di mana saja. Ya. Jadi di Indonesia hanya ekonomi strike. Ya. Mogok karena perut. Ya. Bukan karena politik. Ya. Negara Pancasila itu sebagai filter atau kontrol terhadap semua kegiatan bangsa Indonesia. Ya. Supaya berjalan sesuai tujuan negara ini didirikan, yaitu Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu. Jadi saya katakan tadi, perselisihan kepentingan itu biasanya kalau tidak bisa selesai, tidak bisa merembet kemana-mana. Gitu. Kalau secara teori, kalau pekerja itu mogok, pengusaha pun punya senjata. Kalau tidak mau bekerja, saya mogok bersama-sama. Tapi pengusaha sebetulnya secara teori punya hak juga akan menutup perusahaan, lockout namanya. Perusahaan saya tutup kalau saudara ternekat mau minta kenaikan yang di luar nalar misalnya. Perusahaan kan saya tutup, lockout. Nah, jadi ada keseimbangan. Akhirnya nanti akan terjadi titik temu baik-baik bahwa pengusaha tanpa pekerja, perusahaan tidak bisa jalan. Pekerja tidak ada perusahaan, tidak dapat pekerjaan. Akhirnya saling memahami kebutuhan masing-masing pihak antara pekerja dan pengusaha. Kemudian yang ketiga, perselisihan PHK. Ya, perselisihan PHK. Perselisihan PHK, yaitu pemutusan hubungan kerja, memang bisa terjadi. Ya.
perselisihan PHK ini perselisihan yang terjadi, pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Secara teori ini ada 4 tentang PHK ini, pemutusan hubungan kerja. Maaf, saya minum dulu. Ya. Jadi perselisihan PHK itu secara teori ada 4. Yang pertama, PHK karena yuridis. Artinya, pemutusan hubungan kerja hukum sudah mengaturnya. Contohnya, pekerja meninggal dunia, otomatis putus hubungan kerjanya. Tidak bisa dilanjutkan oleh saudara atau keluarga. Itu yang pertama. Salah satu contohnya itu. Yang kedua, saya tambah yang pertama tadi karena meninggal. Yang kedua, contoh yang kedua adalah kontrak kerja. Kontraknya 3 tahun. Kalau tidak diperpanjang, maka tanggal bulan habis 3 tahun, otomatis putus demi hukum. Nah, ini putus karena yuridis. Waktu kontraknya habis. Itu contoh yang kedua. Kemudian secara teori yang kedua, bahwa PHK bisa terjadi secara sepihak dari majikan, ya, dari majikan atau pengusaha. Pengusaha yang memberikan inisiatif, untuk PHK kepada karyawannya, pekerjanya. Ya. Kemudian si pekerja, ya, ini akan di PHK. Bisa saja tanpa alasan, karena perusahaan punya hak. Kalau tanpa alasan, harus membayar biaya penuh sesuai normatif. Ya. Kalau itu ada kesalahan, misalnya melakukan pencurian di perusahaan, ya, melakukan pelecehan seksual di perusahaan, ini bisa menghilangi uang jasa. Ya, bisa menghilangi uang jasa. Selanjutnya, dari PHK sepihak oleh perusahaan, itu resikonya kalau tanpa salah harus bayar penuh secara normatif. Tapi kalau itu ada kesalahan, maka akan dikurangi biasanya uang jasanya. Ya. Selanjutnya, yang ketiga, inisiatif dari pekerja. Misalnya pekerja seorang perempuan, udah bekerja 10 tahun, suaminya pindah ke Jakarta, tugas jadi pejabat di sana, akan mengikuti ke Jakarta, mengajukan resign, mengajukan pengunduran diri untuk ikut suaminya di Jakarta. Nah, dengan demikian, maka si pekerja ini biasanya kalau perusahaan baik akan diberi uang pesangon, uang jasa ganti rugi full. Tetapi kalau ini pengunduran diri karena dia pekerja penting di situ, mau pindah ke Jakarta, dia belum ada cabang, maka bisa mengurangi hak-hak dari penerimaan pesangon secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa PHK bisa terjadi atas putusan pengadilan. Ya, nanti diputus oleh pengadilan. Kalau bersitegang penyelesaiannya tidak bisa selesai, maka digugatlah di pengadilan. Yang sekarang ini adalah PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Yang di Jawa Tengah, tiap-tiap provinsi ada 1 PHI, Pengadilan Hubungan Industrial. Kalau di Semarang itu sekarang sudah punya tempat sidangnya, yaitu di Semarang, Jalan Muradi. Ya, di situ ada PHI, tetapi masih menginduk di Pengadilan Negeri Semarang.
Ya, seperti Tipikor sudah punya gedung sendiri. Niaga yang belum, ya masih jadi satu di pengadilan. PHI sudah punya gedung tersendiri. Ya, itu dari perselisihan PHK. Ya, saya jelaskan demikian. Ada perselisihan ya tadi yang keempat oleh pengadilan. Ya. Kemudian perselisihan tadi ada perselisihan PHK, masih ada satu perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh. Nah, karena ada organisasi serikat pekerja, ada undang-undang. Ya. Kemudian itu merupakan hak PBB, ada ILO, International Labour Organization, dan organisasi perburuan internasional yang punya anggota seluruh dunia. Ya. Organisasi ILO memperjuangkan kesejahteraan rakyat, memperjuangkan kesejahteraan anggota pekerja. Ya. Ini merupakan hak asasi manusia untuk hidup yang layak di setiap negara. Nah, organisasi ini akan dibentuk tiap-tiap perusahaan. Ya. Perselisihan ini bisa terjadi. Biasanya anggota dengan pengurusnya. Maaf ya, biasanya dalam praktek pengurus atau ketuanya ini pengusahanya selalu merangkul. Jadi perjuangannya untuk supaya hidup layaknya pekerja dinomorduakan. Nah, ini biasanya terjadi pangkal sengketa di serikat pekerja. Karena sebagai pengurus, sebagai ketua tidak memperjuangkan anggotanya, udah mendapatkan kendaraan yang baru, waduh, lupa memperjuangkan. Hal demikian biasanya memicu suatu permasalahan perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Ya, itu perselisihan hubungan industrial. Jadi ada 4 macam perselisihan. Belum lagi. Lanjut ya. Bagaimana cara penyelesaian? Cara penyelesaian 4 perselisihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI. Dalam undang-undang itu diselesaikan 2 cara. Penyelesaian di luar pengadilan dan di pengadilan. Di luar pengadilan dan di pengadilan. Nah, saya jelaskan perselisihan ya, di luar pengadilan sesuai undang-undang itu. Yang pertama diselesaikan kalau ada 4 perselisihan, entah itu perselisihan hak atau kepentingan atau PHK atau serikat pekerja, perselisihan di antara 4 ini. Tata caranya harus diselesaikan secara mediasi. Secara mediasi, musyawarah mufakat di tingkat perusahaan. Namanya penyelesaian secara bipatrit, kedua belah pihak antara pekerja pengusaha. Antara pekerja dan pengusaha. Maksimal 30 hari penyelesaian ini harus sudah ada putusan. Terjadi kesepakatan atau tidak. Maksimal 30 hari. Apabila dalam penyelesaian tingkat bipatrit perselisihan tidak bisa diselesaikan, maka masalah ini sesuai notulen dalam rapat bipatrit itu dibawa ke Disnaker Trans untuk dimediasi. Ini apabila tidak ada titik temu. Jawabnya ada 2. Tidak ada titik temu diajukan ke
mediasi, yaitu mediator di tingkat Disnaker Trans, yang di situ personilnya bisa 1 orang atau lebih yang sudah diangkat oleh Menteri Tenaga Kerja di tingkat Disnaker Trans. Ada mediator-mediatornya yang akan menyelesaikan masalah antara pekerja dan pengusaha yang telah dilampiri dari notulen hasil penyelesaian. Jawaban yang kedua, bahwa pertemuan itu terjadi sepakat. Misalnya perselisihan hak, ya sudah, hak saudara akan saya berikan plus bunga karena sudah 1,5 tahun saudara tidak terbayarkan plus bunga. Ya. Dengan demikian, kesepakatan itu akan dituangkan dalam perjanjian perburuan atau PB, atau dulu disebut PKB, perjanjian kerja bersama antara pekerja dan pengusaha, atau sekarang istilahnya PB, perjanjian bersama, yang disepakati antara kedua belah pihak. Seperti contoh saya tadi penjelasan, perjanjian sahnya harus sesuai KUH Perdata pasal 1320 yang harus dipenuhi. Ya. Kemudian kalau sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, perjanjian perburuan itu didaftarkan ke PHI di wilayah masing-masing. Kalau Jawa Tengah itu ke Semarang di Jalan Abdurrahman, atau Muradi, Jalan Muradi ya, Raya, melalui Pengadilan Negeri Semarang. Nanti ketua akan mendistribusikan gugatan itu ke PHI. Ya. Kemudian kalau sudah didaftarkan, pekerja atau pengusaha ini akan mendapat suatu akta pendaftaran namanya. Akta pendaftaran dari PB tadi, perjanjian bersama. Gunanya apa? Gunanya yaitu apabila pengusaha tidak menepati, tadi akan membayar plus bunga, karena tidak dibayar sudah 1,5 tahun, maka pihak yang merasa diingkari PB itu bisa mengajukan eksekusi melalui pengadilan setempat. Nah, jadi tidak usah menggugat ke pengadilan, tidak usah menggugat, karena sudah didaftarkan hasil deal tadi. Jelas ya. Selanjutnya, setelah ini tadi, jawabnya tadi dari Bipade, tentu saja juga ada 2, sepakat dan tidak sepakat. Kalau tidak sepakat ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Dalam waktu 30 hari, harus sudah ada putusan. Deal or no deal. Gitu. Jadi sepakat atau tidak sepakat. Ya, kalau itu sepakat dibikin PB, didaftarkan ke pengadilan PHI, dapat akte pendaftaran. Kalau tidak sepakat, bagaimana? Mediator akan memberi suatu putusan yang bersifat anjuran, tidak wajib. Ya, anjuran tidak wajib. Artinya anjuran ini bisa disepakati kedua belah pihak atau tidak mengikat namanya. Sifatnya tidak mengikat. Kalau oke, dicatat, didaftarkan di PHI. Kalau tidak sepakat, anjurannya silahkan saudara kedua belah pihak menempuh jalan ke konsiliator, konsiliasi yang daftar namanya itu ada di tiap Disnaker. Ya, ada, kan bisa memilih siapa. Ya. Konsiliator sifatnya ya menyelesaikan secara musyawarah mufakat dari kajian sisi hukum tenaga kerja.
dalam 30 hari ya harus sudah ada putusan. Oke atau tidak. Deal or not deal ya. Kalau deal dibikin perjanjian bersama. Kalau tidak maka silakan menggugat ke PHI. Kalau dibikin perjanjian deal didaftarkan ke PHI, dapat akte pendaftaran. Nah, itu. Kalau nggak terima, silakan menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Jadi jeda waktu sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI 90 hari di luar pengadilan. Mediasi 30 hari. Kemudian mediasi lewat mediator, ya petugas pemerintah yang di Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi 30 hari, konsiliator 30 hari, jadi dijumlah 90 hari. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, tadi anjuran dari mediator dari Dinas Tenaga Kerja menyarankan bisa lewat konsiliasi. Kalau sudah mau menyalurkan lewat konsiliator, tidak boleh menempuh jalan yang lain yang bisa dimungkinkan ditempuh. Ada arbitrase di bidang ketenaga kerjaan untuk menyelesaikan perselisihan ketenaga kerjaan. Nah, kalau memilih salah satu, memilih dua-duanya tidak boleh, harus salah satu. Biasanya, ya ini nanti investor luar negeri akan berdatangan, banyak PMA yang akan masuk, selain PMDN juga akan tumbuh. Saya melihat ke depan, biasanya dalam praktek yang sudah lewat-lewat, yang namanya perusahaan asing itu tidak mau bertele-tele, yang sifatnya final, cepat selesai, tidak ada masalah di perusahaan asing. Tertib, aman, kejelasan ada. Itu perusahaan asing. Nah, nanti kalau banyak perusahaan asing yang menginvestasi di Indonesia, kalau ada perselisihan, dia mediasi, langsung akan memilih. Biasanya perusahaan asing akan memilih arbitrase. Kenapa memilih arbitrase? Karena putusan arbitrase itu final. Ya. Putusannya final. Artinya, apa yang diputuskan oleh arbitrator bisa dilaksanakan. Tidak ada upaya hukum lagi. Tidak usah menggugat. Jadi di sini disenangi oleh perusahaan-perusahaan PMA atau perusahaan-perusahaan dalam negeri yang besar tidak mau melalui di luar arbitrase. Ya. Selanjutnya, siapa yang duduk di arbitrator itu? Yang duduk di arbitrator itu adalah secara tripartit, wakil dari pemerintah, wakil dari pengusaha, wakil dari pekerja. Ada 3 pihak secara tripartit. Yang duduk sebagai arbitrator harus mendapat SK pengangkatan dari Menaker, dipilih. Nanti kalau arbitrator Jawa Tengah, nanti bisa memilih arbitratornya siapa yang akan duduk. 3 pihak tadi. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Ada 3 pihak yang akan mengadili. Prinsip musyawarah mufakat, tapi tetap dalam tinjauan koridor hukum tenaga kerjaan. Nah, kalau arbitrator memutuskan upaya hukum tidak ada, kecuali upaya hukum luar biasa. Kecuali upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Apabila misalnya itu PHK massal, ya, PHK massal atau kolektif, ya, yang di PHK,
Ini nilainya kan bisa nyampe puluhan miliar. Nah, itu tinjauan bisa dilakukan, putusan arbitrase diputuskan, nanti kalau tidak terima atas putusan arbitrase hanya bisa upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung apabila ada novum. Nah, bukti baru yang waktu penyelesaian itu belum pernah diajukan. Sudah ada. Jelas ya? Sudah jelas, akan saya lanjutkan di sini bagaimana menggugat ke PHI. Ya, bagaimana menggugat ke pengadilan hubungan industrial. Pada prinsipnya, dasar gugatan hukum formilnya itu prakteknya hampir sama dengan hukum acara perdata. Namun ada pengecualian. Pengecualian. Ya. Satu, ada daluarsa. Jadi sejak putusan PHK misalnya, itu maksimal 1 tahun. Kalau tidak diajukan gugatan, maka daluarsa. Ya. Ini. Jadi harus dipahami. Jadi ada daluarsa 1 tahun. Ya. Jadi dilihat di Undang-Undang 2 tahun 2004. Ya. Itu ada jeda waktu untuk mengajukan gugatan ke PHI. Yang kedua, waktunya tidak sama dengan gugatan perdata, acara perdata biasa. Gugatan di PHI ini maksimal 50 hari harus sudah ada putusan pengadilan dalam perkara yang diajukan. 50 hari, tidak boleh lebih, harus sudah ada putusan. Pengecualian yang lain ada lagi kasus yang sifatnya itu emergensi. Nah, itu dalam tempo 14 hari harus sudah diputuskan apabila ada masalah-masalah yang mendesak di mana akan dipertimbangkan oleh ketua pengadilan bisa diterima atau tidak alasannya mendesak ini. Misalnya PHK kalau tidak segera dikasih maka bisa mengganggu kehidupan rumah tangga, mendesak misalnya dan sebagainya yang sifatnya mendesak. Nah, itu kalau sudah diterima 14 hari harus sudah ada putusan. Pengecualian yang lain lagi berbeda dengan hukum acara biasa. Itu selain waktu, ya, tadi kemudian ada perbedaan yang lain lagi, yaitu pengadilan PHI, pengadilan hubungan industrial, memutus final, tidak ada upaya hukum, 2 kasus, tadi ada 4 kasus kan, yaitu perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja. Itu diselesaikan tingkat PHI. Selesai sifatnya final, tidak ada upaya hukum. Itu 2 perselisihan kepentingan dan perselisihan serikat pekerja. Tidak ada upaya hukum. Nah, ini pengecualian. Kemudian pengecualian yang lain, ya, setelah apa itu tadi sifatnya final, kasus masih ada 2 berarti 4. Yang 2 adalah perselisihan hak dan perselisihan PHK. Ini yang bisa ada upaya hukum kalau tidak terima putusan hakim majelis PHI. Ya. Bisa ada upaya hukum. Tidak ada banding, langsung kasasi.
Hakimnya, hakim majelis ini tripartit, perwakilan atau manifestasi dari tripartit. Sebagai ketua majelisnya hakim karier. Dia adalah pegawai negeri sipil. Yang hakim anggota dari pengusaha dan dari pekerja. Jadi hakim ad hoc. Ya. Jadi yang ada hakim ad hoc hanya di Mahkamah Agung. Ad hoc tenaga kerja. Ya kebetulan mahasiswa Untak dulu pernah jadi hakim agung. Hakim ad hoc tenaga kerja itu 2 periode. Beliau dulu dari Pati, ya, Trangkil Pati. Sekarang sudah selesai. Nah, kemudian sekarang ada lagi hakim agung ada 2, itu alumni dari Untak Semarang. Ya. Ada 2. Ya, tidak usah saya tunjukkan siapa, ada 2 orang. Sebelumnya ada 1 hakim agung, sekarang 2 yang sekarang masih aktif. Jadi itu upaya hukum hanya diberikan kepada perselisihan hak dan PHK. Gitu. Jadi hampir sama dengan hukum acara perdata, tetapi ada kekhususan yang berbeda. Ya. Kemudian cara menyusun gugatan bagaimana? Ya. Cara menyusun gugatan hampir sama, tetapi ada perbedaan. Perbedaannya dalam gugatan ini harus melampirkan hasil notulen tingkat bipatrit, tingkat mediasi yang diselesaikan oleh mediator, ya, di sini seperti hakim, jadi ada mediator, seorang mediasi yang menengahi 1 orang atau lebih. Ada hasil notulennya, konsiliator, ya. Ada notulennya, ini harus dilampirkan dalam gugatan nanti untuk memudahkan hakim untuk memutus perkara yang diajukan. Ya. Di sini kepada ketua pengadilan, ya, nanti CQ ketua pengadilan PHI, kemudian identitas penggugat dan tergugat di sini. Ya. Identitasnya harus jelas. Kemudian fundamentum petendi. Ya, fundamentum petendi. Duduk permasalahannya apa? Kok penggugat mengajukan gugatan? Pasti ada masalah. Nah, masalahnya dijelaskan dalam fundamentum petendi. Duduk permasalahannya itu bagaimana dijelaskan hingga penggugat itu rugi. Nah, itu kalau menggugat. Kemudian setelah menggugat menceritakan fundamentum petendi. Apa maumu penggugat? Ya maunya untuk diputuskan kerugian saya. Namanya petitum. Apa yang saudara mau mengajukan untuk diputuskan oleh hakim? Ada tuntutan yang harus diputuskan. Jangan lupa, kalau enggak nanti gugatan ajukan enggak ada permintaan untuk diputuskan. Ditandatangani oleh 1 in person atau di sini orang yang bersangkutan langsung, pekerja atau buruh. Kemudian setelah ditandatangani oleh pekerja atau buruh, bisa juga karena kesibukannya pekerja bisa atau yang mengajukan secara bersama-sama mencari lawyer, ya, mencari penasihat hukum, advokat. Maka di sini yang tanda tangan di situ, ya, adalah kuasa hukum. Siapa pengacara? Ya, gitu. Lalu diajukan ke pengadilan PHI.
Tapi ingat, jangan sampai melebihi dari 1 tahun. Saya kira itu, saudara sekalian, kuliah saya secara detail. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara sekalian. Dan untuk melengkapi, nanti akan saya berikan kuliah-kuliah yang akan datang secara rinci.